Hai semua, nama saya Valentini Regina, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Di video kali ini, saya akan membahas 4 peraturan mengenai pangan. SNI 3140 bagian 3 tahun 2010 membahas mengenai gula kristal putih. SNI ini menetapkan persyaratan mutu, pengambilan contoh, cara uji, penandaan, dan pengemasan gula kristal putih. Gula kristal putih adalah gula kristal yang terbuat dari tebu atau bit dengan proses sulfitasi, karbonatasi, fosfatasi, atau proses lainnya sehingga langsung dapat dikonsumsi. Pengujian yang digunakan adalah penentuan warna kristal dengan prinsip mengukur refleksi pada dua panjang gelombang yang berbeda. Yang kedua adalah penentuan warna larutan dengan prinsip melarutkan gula pada aqueous, disaring, dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 420 nanometer. Selanjutnya adalah penentuan refraktometric dry substance atau RDS. Kemudian ada penentuan besar jenis butir atau BJB dengan prinsip sejumlah sampel diayak sehingga terjadi pemisahan masing-masing ukuran fraksi. Selanjutnya adalah penentuan susut pengeringan, yang pertama dengan menggunakan metode oven dengan prinsip mengurangi bobot setelah dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Yang kedua adalah metode infrared drying dengan prinsip pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan tekanan atmosfer ruangan. Selanjutnya adalah penentuan polarisasi dengan 3 prinsip, yaitu persiapan larutan normal, pengukuran berat larutan, dan pengukuran putaran optik. Selanjutnya adalah penentuan kadar abu dengan prinsip menentukan kadar abu berdasarkan pengukuran konduktivitas spesifik larutan gula. Selanjutnya adalah penentuan belerang dioksida dengan prinsip gula dilarutkan dalam air yang bebas dengan sulfit dan zat-zat lain kemudian diasamkan untuk membebaskan sulfit yang terikat. Dan yang terakhir adalah penentuan cemaran logam, yaitu penentuan arsen. Gula kristal putih wajib disimpan dan dikemas dengan tertutup rapat. Selain itu, bahan yang digunakan juga tidak mempengaruhi karakteristik dari gula dan diberi label. Yang kedua adalah SNI 2971 mengenai susu kental manis. Susu kental manis adalah produk susu yang berbentuk cairan kental yang diperoleh dari campuran susu dengan gula dan menghilangkan sebagian airnya hingga mencapai tingkat kepekatan tertentu. SKM wajib dikemas dalam wadah yang tertutup rapat. Pengujian yang dilakukan ada 3. Yang pertama uji mikrobiologis, yang kedua uji organoleptik, dan yang ketiga uji kimia. Pada uji organoleptik dilakukan uji bau dengan menggunakan hidung dan rasa dengan menggunakan lidah. Uji selanjutnya adalah uji kadar air, selanjutnya adalah uji lemak dengan menggunakan gravimetri, kemudian ada uji protein dengan menghitung total kadar nitrogen, kemudian ada pengujian total gula yang dihitung sebagai sakarosa, kemudian ada uji total padatan susu, selanjutnya juga diuji cemaran logam. Yang pertama adalah timbal atau Pb, yang kedua adalah timah atau Sn, yang ketiga adalah merkuri atau Hg, serta arsen atau AS. Selanjutnya diuji cemaran mikroba, yang pertama adalah bakteri colifor. Selanjutnya juga dilakukan uji terhadap salmonella. Selanjutnya juga dilakukan uji Staphylococcus aureus dengan metode plate count. Kemudian dilakukan uji kapang atau kami. Selanjutnya adalah Perka Bepom nomor 2 tahun 2017 mengenai penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di industri pangan. PMR adalah program untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis resiko yang dijalankan oleh pelaku usaha pangan. Ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah pendaftaran akun PMR, pengisian data, dan pelaksanaan audit lapang. Pelaksana usaha dapat mendaftar pada wpmr.pom.go.id. Setelah itu, maka akan mendapatkan user ID dan password. Pelaku usaha yang telah menyelesaikan verifikasi dan telah mendapat akun akan mengisi data dan mengupload data pada wpmr.pom.go.id. Kemudian akan dilaksanakan audit lapang oleh verifikator PMR. Bila pelaku usaha telah menerapkan PMR sesuai dengan hasil audit lapang, maka Komisi Registrasi PMR akan memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan untuk menerbitkan piagam PMR. Piagam PMR berlaku selama 5 tahun dan wajib diperpanjang selama sarana masih beroperasi. Dalam pelaksanaan PMR, pelaku usaha wajib membentuk tim PMR. Tim PMR yang telah dibentuk juga wajib melaksanakan audit internal dan mengupload hasilnya di website PMR paling lambat 5 hari kerja setelah audit dilaksanakan. Apabila Kepala Badan menemukan pelanggaran selama proses pengawasan, maka akan diberikan sanksi yang berupa peringatan tertulis, penangguhan proses pendaftaran, pembekuan piagam PMR, dan pencabutan piagam PMR. Selanjutnya adalah Perka Bepom nomor 14 tahun 2016 mengenai standar keamanan dan mutu minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Peraturan ini mengatur mengenai standar keamanan, standar mutu, label, dan iklan minuman beralkohol.
Standar keamanan yang dimaksudkan adalah batas kandungan metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia, dan bahan tambahan pangan yang digunakan. Batas maksimum metanol adalah tidak lebih dari 0,01% volume per volume. Sedangkan batas cemaran mikroba, cemaran kimia, dan bahan tambahan pangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minuman beralkohol yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dinyatakan sebagai pangan tercemar. Contoh minuman beralkohol adalah bir yang standar mutunya meliputi kadar etanol berkisar antara 0,5% hingga 8%. Contoh kedua adalah grape wine yang kadar etanolnya berkisar antara 7 hingga 24%. Pada label minuman beralkohol, wajib dicantumkan tulisan minuman beralkohol di bawah umur 21 tahun atau ibu hamil dilarang minum, dan dicantumkan juga jumlah alkohol yang terkandung. Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan kandungan alkoholnya. Golongan A memiliki kandungan alkohol sampai dengan 5%, golongan B lebih dari 5 hingga 20%, dan golongan C lebih dari 20 hingga 55%. Minuman beralkohol juga dilarang diiklankan di media massa apapun, dan apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi oleh kepala badan berupa peringatan tertulis, penarikan dari peredaran, pemusnahan, penghentian sementara kegiatan produksi, impor, dan distribusi, serta pencabutan izin edar.